sebuah tradisi dari paganisme, di kuilnya Dewa Apollo. Ya, kalau saudara nonton filmnya The Troy itu kan mereka orang masuk diolesi ya, diolesi palanya jidatnya begitu dengan minyak gitu. Nah, itu saudara harus mengerti. Nah, sekarang kan semua tradisi-tradisi itu ada di gereja, ada di dalam gereja, baik itu pengurapan minyak, perjamuan suci, ya, bahkan baptisan. Kalau Anda membaptis dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah simbol, ya, baptisan melakukan sebuah simbol dan dilakukan dengan salah, maka itu sebuah ritual juga. Orang Hindu di Sungai Gangga, ya, itu juga sama. Orang Islam dengan wudunya, semua agama-agama di dunia melakukan ritual-ritual itu. Tetapi apa yang beda di dalam kekristenan? Ketika Anda dibaptis itu bukan sebuah ritual, itu adalah pertemuan air. Makanya di dalam 1 Yohanes 5 dikatakan itu ada 3 saksi, ya, air, darah, dan roh. Itu air itu adalah sebuah saksi bagi kita. Karena kalau saudara lihat, air itu selain ada di dunia fana ini, nanti di surga disebut lagi, ada air di surga, ada sungai kehidupan, akan kuberi minum dari mata air kehidupan. Jadi ada air di sana, dan air yang ketemu air, seluruh semesta ini isinya air, H2O. Ya, dan di surga pun disebutkan nanti ada air juga. Air ketemu air, dan air itu yang nanti bersaksi buat kita. Lucu ya, dan air itu adalah kehidupan. Lucu kan? Jadi itu bukan ritual, itu benar-benar seperti saudara makan. Air itu yang menjadi saksi bagi kita. Karena bukan sekedar itu. Tapi kalau saudara bilang itu baptisan adalah simbol, saat itu saudara menjadikannya ritual pagan. Ketika saudara melakukan sebuah perjamuan Tuhan itu jadikan sebuah ritual, maka saudara sudah melakukan paganisme yang dilakukan oleh Dewa Dionysius. Pemujaan kepada Dionysius. Ketika saudara melakukan pengurapan minyak dan semua ritual-ritual lain di dalam gedung gereja Anda, maka itu saudara sedang melakukan sebuah tradisi pagan, sebuah ritual. Makanya banyak orang Kristen dibawanya ke tradisi dan berhenti di situ. Dia pikir sudah ketemu Tuhan di dalam itu. Saya pernah ketemu dengan seorang pendeta di Belanda. Kita ngomong-ngomong, dia seorang yang sangat pandai dan dia seorang lulusan teolog dari Belanda ya, orang Protestan. Dan dia bilang sama saya waktu kita cerita tentang ritual-ritual ini, Pastor Paul, mana mungkin orang bisa ketemu Tuhan tanpa sebuah medium? Kalau di Indonesia, Anda bilang jimat, ya. Medium yang dia maksud itu rosario. Ini pendeta Protestan ya, bukan pendeta Katolik. Di Belanda itu pendeta Protestan pun dia memakai kalung salib, dia memakai tradisi ritual, beberapa ritual yang kuno ya, yang Anda lihat mungkin di hampir sama dengan HKBP kali ya, atau sebentar ya, pokoknya gereja Protestan yang kuno banget gitu ya. Di Belanda itu masih melakukan itu. Tadi terus dia tunjuk contoh air suci, ya, salib. Itu adalah sebuah media di mana kita merasakan kehadiran Tuhan, dia bilang begitu. Nah, itulah bedanya. Makanya kemarin saya mengatakan ke Muriwali, kamu menyembah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh apa? Muriwali muter-muter karena dia beda membingungkan yang namanya 3 dimensi dengan menyembah dalam roh. Roh dengan 3 dimensi, dia menyamakan yang roh itu adalah 3 dimensi, nggak bisa. Roh itu di dalam roh kita. Yang tahu cuma roh kita sendiri dan Tuhan. Itulah penyembahan yang benar, itulah ibadah yang benar. Nah, tetapi kemudian gereja karena kegagalannya membawa orang Kristen kepada yang transenden itu, rasanya Tuhan itu menjauh di sana. Maka dibuat mendekat, dibuat iman yang dibuat dekat, yaitu dengan apa? Dengan ritual-ritual dan simbol-simbol tadi. Dan ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya karena jemaat berhenti di situ, merasakan kehadiran Tuhannya melalui alat itu, dan itulah yang kemudian jadi berhala, dan itulah yang kemudian orang berpikir dia sudah lahir baru, dia berpikir dia sudah Kristen, padahal belum, masih jauh sekali. Harus benar-benar ada pembaharuan di dalam metanoia dia, baru dia ada Kristen. Ya, namanya lahir baru itu
Saudara kan tahu saudara lahir baru, begitu saudara masuk dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh hati, terus ada tiba-tiba ada metanoia, keinginan untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk mendekat kepada Tuhan yang bukan simbol-simbol tadi. Di luar 3 dimensi udah nggak terikat lagi dengan sikap cara kita, badan kita, pola badan kita seperti orang Islam kudu sholatnya nunduk 5 waktu segala macam. Kadang-kadang begitu kuatnya roh itu di dalam kita, kita akan sujud berlutut. Tetapi itu karena kuat, bukan karena kita melakukan ritual. Ketika saudara cuma sujud berlutut, sebuah show saja, maka itu juga sebuah ritual, dan itu sebuah tradisi-tradisi yang mengatakan. Dan itu yang dijauhkan. Makanya Yesus berkata, bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, sementara hatinya jauh. Ada yang lebih penting daripada semua ritual-ritual fisik itu. Jadi yang saya katakan tadi itu, apakah terus gereja sesat? Enggak, bukan. Karena tadi berdasarkan sebuah penelitian, bahkan sebuah tradisi, sulit untuk membawa jemaat kepada hal yang transenden, menjadi imanen, yang jauh entah gimana, menjadi dekat dengan kita, kalau bukan karena medium-medium ini yang berbau-bau Alkitab. Contoh kalung salib, rosario, minyak urapan. Makanya minyak urapan laku ya di beberapa gereja itu, minyak urapan, laku keras itu. Karena terus mereka bawa kemana-mana. Nah, kalau di Eropa namanya sebuah media, kalau di Indonesia namanya jimat. Sejujurnya Anda menjadikan kalung salib, minyak urapan, atau cincin yang ada gambar Bunda Maria, atau apapun, ya itu sebagai jimat sejujurnya. Hanya saudara nggak mau mengakuinya. Nah, karena kata jimat langsung bilangnya dukun. Oh, ini kan bukan dari gereja, oh jimat. Oh, jimat itu dari dukun. Nah, itu definisi itu saudara sering salah. Yang namanya jimat itu siji di rumah. Satu di rumah pegang-pegang rosario itu siji di rumah. Ya, saudara punya punya simbol bintang Daud. Oh, dipakai-pakai karena saudara dapat dari Israel misalnya. Atau batu ya batu yang di holy ground itu yang di Yerusalem itu kan ada dijual di depannya Masjidil Aqsa itu, di depannya Holy Ground itu kan ada jual batu-batu itu. Nah, saudara beli itu terus nah itu berhala. Itulah yang kemudian membawa Anda kepada Tuhan yang ilusi. Saya tidak berkata Anda sedang menyembah berhala secara langsung, tetapi seringkali memang iya Anda sedang menyembah berhala itu. Itulah berhala sebetulnya. Hanya saudara tidak menyadarinya. Nah, makanya saya nggak bilang itu dosa nggak dosa, tapi saudara sedang menyembah berhala. Itulah yang namanya berhala, yang namanya jimat siji di rumah, yang namanya media untuk ketemu Tuhan. Itulah yang namanya berhala. Sama seperti orang Israel menganggap patung lembu emas itu adalah Yehova. Kan Harun bilang, hai Israel, besok adalah hari raya bagi Yehova Elohim. Inilah Yehova Elohim, patung lembu emas itu disebut Yehova Elohim. Orang Israel butuh visualisasi. Nah, itu yang dimaksud media visualisasi untuk percaya kepada Tuhannya. Nah, saudara harus berhenti dengan visualisasi atau ritual tadi perjamuan suci atau baptisan yang simbolik tadi. Makanya saya tidak menyarankan baptisan waktu anak itu masih bayi. Waktu masih bayi diserahkan kepada Tuhan, didoakan. Tetapi untuk dibaptis menjadi seorang Kristen, dia harus benar-benar mengalami kelahiran baru sendiri. Dia baru dibaptis atas kesadarannya dia. Makanya anak saya waktu umur 8 tahun minta baptis, saya nggak mau kasih. Sampai baru kemarin, umur 12 baru saya kasih baptis. Boleh baru dibaptis. Kenapa? Dia sudah benar-benar, dia sudah tahu, saya tanyain dia, saya didik dia, oke, baru saya izinkan untuk dibaptis. Jadi bukan sebuah ritual, bukan sebuah kebiasaan, tetapi sebuah pemahaman, pengertian yang benar. Nah, ritual-ritual yang Anda lakukan selama ini bagaimana? Itu kita sesuai semua? Enggak juga, boleh. Tetapi itu menjadi dengan sebuah pemahaman yang benar, bahwa ketika saudara memecah itu, saudara harus membagi hidup saudara kepada orang-orang lain. Nah, ketika saudara meminum cawan anggur itu di dalam 1 Korintus 11, lihat, setiap kali meminumnya, ya,
ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi waktu membagi roti, memecah roti, saudara sedang membagi hidup Anda kepada sesama, ya, membagi rezeki Anda. Kan Bapak kami bilang, doa Bapak kami, berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Kalau lebih berarti saudara harus bagi ke orang lain. Ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian. Nanti apa? Saudara harus memberitakan Injil. Makanya Yesus bolak-balik bilang, dalam amanah aku memberitakan Injil, dalam Matius 25, setiap kali kamu melakukannya kepada orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Itu penting sekali pemahaman ini. Kalau saudara gagal memahami ini, Anda sedang melakukan ritual pagan. Itulah yang saya sebut dengan paganisme di dalam gereja. Anda melakukan ritual-ritual yang sebenarnya bahkan di kisah para rasul itu nggak pernah ditulis. Bahkan Yesus nggak pernah ngajarin seperti itu. Tetapi itu yang Anda lakukan saat ini. Jadi bertobatlah, sebab nanti Anda akan dibawa ke sebuah ritual kepada Tuhan yang ilusi, bukan kepada Tuhan yang benar. Begitu.